aku sih ya, yang paling penting itu terutama persiapan mental sih, itu yang paling penting. Mental ya. Iya, karena kan kita di sana tuh bukan cuma 1-2 hari doang, kita di sana tuh beberapa bulan. Udah gitu kita merantau sendiri, like with literally no families. Gimana sih perasaan kakak pas keterima jadi penerima beasiswa ke luar negeri itu, Kak? Awalnya sih masih kayak nggak nyangka aja sih, malahan kayak udah di tahap kayak, aduh kayaknya aku nggak bakal lulus nih, aduh ya udahlah, ya udah nggak usah ditunggu kayak, Udah soalnya negatif thinking ya saya dulu. kayak semakin kita biasa nunggu, kita ngecek kan ekspektasi kan tinggi gitu ya, jadi kayak ya udahlah pokoknya yang penting apa aku nih udah gitu, udah lewati tahap ini, ya udah serahkan aja deh pada apa Tuhan. pemimpin programnya gitu kan, apakah lolos atau enggak gitu. Tahu-taunya tiba-tiba ada masuk pengumuman kan di email, tiba-tiba lolos tuh udah kayak, hah? Serius? Kayak gitu, masih kayak nggak nyangka aja sih Belum sebenarnya. percaya diri Iya, gitu. benar-benar. Nah, ngomong-ngomong nih, negara apa sih yang kakak tuju buat jadi tujuan utama beasiswa ini? Waktu itu aku berkesempatan untuk belajar di Korea University Korea. atau ya, atau Koryo Daehakyo. Jadi itu memang universitas, salah satu universitas terbaik ya di Korea Selatan gitu. Dan dia berlokasi di Seoul, di ibu kotanya. Oh, Seperti di ibu itu. kotanya langsung di Seoul. Iya. Gimana sih suasana belajar di sana pas kakak tiba, pas awal-awalnya misalnya nih, suasana belajar di kelas misalnya, Oke. gimana tuh? Sebenarnya itu sih yang salah satu culture shock juga. Soalnya di situ kayak bener-bener langsung ketampar aja gitu. Perbedaan etos belajar mereka gitu. Jadi sekali misalnya nih ya, pas di kelas gitu, padahal belum ada dosen nih, tiba-tiba pas kali dosen itu set bilang I'm gonna start the lesson gitu ya, semuanya langsung set diam. Yang kedengar itu selama satu kelas itu doang cuma ketikan keyboard doang, kayak tek 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 kayak gitu. Terus waktu itu kan aku kayak lagi mau nanya temen atau apa gitu kan, jadi kan aku mau bisik-bisik gitu, itu aja mereka tuh kayak udah side eyein aku gitu, kayak disuruh diam gitu loh, kayak mereka tuh kayak takutnya mengganggu gitu kan. Oh my god, aku langsung kayak gila sih, ini sih nggak bisa, ini gila banget. Bener-bener yang kayak lu masuk kelas lu dengerin gitu, bukan yang kayak aku Yang duduk, bukan main-main di iya, kelas bukan gitu. yang kayak aduh ngomong sama kawan, enggak, gila itu bener-bener. Wow. Nah, waktu gimana sih kalau dosen dan mahasiswa di sana? Apakah mereka welcome dengan international student kayak kakak dulu? Tentu aja Korea University sangat welcoming banget sih. Apalagi nih kalau dari mahasiswanya, mereka tuh bahkan ada organisasi yang namanya Korea University Buddy Assistance atau KUBA. Jadi itu mereka memang bener-bener merekrut gitu loh mahasiswa mereka untuk membantu kayak kami-kami gini, like international students untuk menyesuaikan diri lah ya. Kayak tour guide gitu. Bisa jadi tour guide juga, terus bisa juga jadi kayak teman gitu kan, untuk kayak kita gimana sih caranya beradaptasi gitu di Korea gitu kan, apalagi baru datang kayak gitu. Mereka juga biasa kayak buat event-event yang buat kita sesama international students tuh bisa saling bonding ya, berinteraksi seperti itu. Nah, Kak bisa gak ceritain waktu awal kuliah, apakah ada kendala yang kakak hadapin, misalnya bahasa atau sistem perkuliahan di sana misalnya? Kendala ya, kalau kendala sih memang dari bahasa sih terutama, tapi nggak terlalu juga sih. Sebenarnya bahasa tuh sangat dibutuhkan kalau kayak kita tuh memang mau interaksi sama orang lokal gitu. Tapi kalau misalnya kayak dari kotanya, itu menurut aku udah sangat-sangat ramah sih pada turis. Karena kalau misalnya kayak kita lihat petunjuk jalannya, terus kalau misalnya kita kayak mau ngurus urusan administrasi gitu ya dengan pemerintah mereka, itu semuanya tuh udah ada petunjuk bahasa Inggris gitu. Jadi kayak sebenarnya kalau mau hidup di sana selama beberapa bulan gitu ya, tanpa bisa bahasa Korea dengan fasih pun sebenarnya kita bakal fine aja gitu. Mungkin kalau misalnya kendala yang satu lagi itu mungkin cuaca. Jadi pas kemarin aku datang kan memang bener-bener lagi musim dinginnya menuju musim semi gitu ya. Dan itu
ya biasalah ya kita orang tropis gitu ya, nggak pernah gitu kena salju gitu, tiba-tiba langsung set kena cuaca minus pas datang-datang. Itu kayak dari bandara yang udaranya hangat langsung keluar dari gedungnya langsung set tertampar dengan udara dinginnya langsung. Agak kaget Waduh, dah. gila. Itu bener-bener kayak 10 menit aja tangan aku tuh udah beku, kayak udah bener-bener kaku sekali, udah cepet-cepet cari apa sarung tangan gitu buat cover gitu. Saking dinginnya bayangin. Pas Gitu sih. waktu kakak sampai itu di Ya, bandara. ya, tapi itu cuman awal-awal sih. Karena kan mungkin karena habis udah beberapa hari dari situ kita kan jadi menyesuaikan kan suhu tubuh kita. Jadi habis itu tidak terlalu menjadi kendala lagi sih. Nah, untuk misalnya gaya belajar kakak di sana nih, gimana sih gaya belajar kakak pas di sana? Apakah ada perubahan atau perbandingan di waktu di Indonesia? Kalau untuk gaya belajar sih sebenarnya nggak terlalu banyak berbeda sih, tapi mungkin memang di sana tuh memang harus lebih ekstra belajarnya. Karena kan, tujuan program ISNA sendiri kan supaya kita mahasiswa Indonesia kan bisa mencoba gitu loh, apa, mata kuliah interdisipliner. Jadi kita tuh emang dituntut untuk memilih mata kuliah yang di luar dari program studi kita. Nah, jadi waktu itu kemarin kan misalnya aku milih, mata kuliah Mystery of Human Body ya. Itu aja kayak kedengaran namanya tuh udah biologi banget. Aku juga sebenarnya masih agak, "Wow, aku bisa ya milih milih mata kuliah itu dengan santai," kayak gitu. Padahal psikologi Iya, ya. sekalinya pas masuk ke kelas lihat materinya tuh, benar-benar dibahas dibahas organ manusia ini itu dengan namanya A, dan aku yang posisinya SMA aja udah dari jurusan IPS ya, tiba-tiba langsung set disuruh belajar ini kayak oh my god. Ya itu sih yang bener-bener maksudnya kita tuh dipaksa untuk harus catch up duluan gitu, catch up duluan gimana apa ini baca-baca dulu materinya seperti itu sih. Tapi selebihnya kalau misalnya di dalam kelas juga sama, kurang lebih sama sih. Kita tetap kan dosennya datang menjelaskan lalu kita buat catatan habis itu udah pulang. Mungkin nggak akan mengenal sistem kebut semalam itu kan. Nggak Ya kenal aku itu. itu sumpah susah banget sistem kebut semalam. Soalnya aku juga pernah dan pernah juga sih waktu itu ya, dan itu tuh sakit banget. Saya materi yang di-cover tuh pasti banyak banget kan dalam berapa pertemuan itu, dan wah sekali kita baca tuh emang banyak. Karena kan kalau misalnya kayak teman-teman cek silabusnya ya, setiap pertemuan itu sudah ada apa topik yang kita mau bahas, terus referensinya dari mana, halaman berapa sampai berapa, dan itu biasa tuh kayak pas satu pertemuan tuh satu bab atau setengah bab lah gitu. Jadi tuh memang udah banyak banget yang harus di-cover, dan kalau misalnya mau belajar itu pas dikasih tes UAS gila sih itu kan. Asli bener, apalagi beda lagi prodinya dari kita. Kalau misalnya aku memang prodi ini sih ya udah kita belajar dari kapan ini, Iya. gitulah, itu sih. Terus ada nggak sih momen yang paling diingat kakak pas kuliah di sana? Mungkin momen paling menyenangkan atau paling menyedihkan mungkin yang pernah terjadi pada kakak di sana? Kalau menyenangkan sih sebenarnya secara keseluruhan sih sangat menyenangkan ya, karena emang udah dreams come true banget sih bagi aku. Karena, memang dari dulu aku kan, memang punya impian ya kalau misalnya, oh kalau misalnya udah mapan tuh mau jalan-jalan keluar tuh pengen ke Korea gitu. Tiba-tiba dapet rezeki gitu kan, bisa sambil belajar juga gitu. Jadi memang secara keseluruhan udah menyenangkan sih. Jadi ya Tercapai ya sudah tercapai. Jadi kayak tidak ada yang bisa dipakai menyenangkan karena secara keseluruhan memang udah menyenangkan. Cuman kalau mau, paling kesedihan apa ya, oh ini, baru ingat. Jadi, kalau misalnya teman-teman tahu ya, di sana saya itu terinfeksi Covid. Oh, Iya. COVID. Oh iya, waktu 2021 ya? Iya, pas 2021 itu juga sebenarnya agak nggak nyangka banget sih ya, kayak, kok bisa-bisanya. Jadi kan kami kan pas pertama kali datang kan memang ada mandatory quarantine ya, jadi harus karantina wajib untuk, semua pendatang gitu ya yang dari luar negeri. Terus pas sudah selesai keluar nggak lama, padahal tuh waktu itu posisinya aku juga udah booster di Korea juga gitu. Kayaknya mungkin lagi efek imunnya lemah kali ya, lengah terinfeksi. Jadi aku harus
di karantina lagi selama seminggu, kayak aduh gila banget sih. Kayak kok bisa gitu Nggak nyangka ya. ya nggak nyangka banget. Udahlah di negeri orang lagi, kalau kita ada apa-apa gimana gitu kan. Heeh. Tapi ya untungnya dari situ tuh jadi apa ya? Aku jadi menyadari gitu. eh Fasilitas kesehatan yang ditawarin sama masyarakat apa? Pemerintah pemerintah Pemerintah. Korea Selatan tuh sangat bagus gitu loh. Apalagi Mm. untuk aku gitu yang foreign gitu kan, yang baru bener-bener datang gitu. Jadi kayak dari dari tes PCR-nya, kemudian dari kita pergi ke karantina, kita stay, kita makan itu semuanya gratis tau. Oh, Bayangin. Iya, semuanya wow. disubsidi pemerintah coba. Padahal kayak kita nih siapa gitu, bayar pajak aja enggak gitu kan. Jadi kayak wow, dari situ mesti cukup diakui sih kayak bagaimana mereka tuh menangani pandemi mereka gitu, seperti itu. Wow, cukup sangat itu ya, perhatian pemerintah di Korea. Benar. Berarti kakak langsung di ibu kotanya, di Seoulnya, ndak ada asramanya tuh di universitasnya itu kah? Iya, di dalam satu komplek lah. Jadi tuh sebenarnya Hmm. kurang lebih, kalau teman-teman pernah ke Universitas Tanjung Pura, benar-benar mirip banget. Jadi kayak dia tuh satu komplek gede, terus terpisah dengan jalan raya. Jadi jalan Oh. rayanya orang pakai buat ya lalu lintas kayak biasa. Terus di Mm-mm. sebelahnya lagi universitas mereka juga di sana. Jadi Oh kayak lah. aku juga mikir-mikir kayak oh iya ya, semakin kita pergi-pergi itu justru kita menemukan kemiripan gitu dengan kampung halaman ya. Mungkin itu edisi lagi homesick kali atau gimana nggak tahu. Saking